Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Harmelani dengan NIM 1123 1120 dari kelas pendidikan IPA D. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika partikel. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi dinamika partikel yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, yaitu dinamika partikel dan konsep gaya. Yang kedua, massa dan berat benda. Yang ketiga, hukum-hukum Newton. Yang keempat, gaya gesekan. Yang kelima, pola penyelesaian masalah dinamika partikel. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu keterbatasan mekanika Newton. A. Dinamika partikel. Dinamika merupakan salah satu bagian dari cabang fisika, atau ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerakan pada benda tersebut. Jadi, dinamika partikel adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak satu partikel dengan meninjau penyebab geraknya. Gerak satu partikel dipengaruhi oleh sifat-sifat dan susunan benda lain yang ada di sekitarnya. Persoalan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi gerak satu partikel telah dipercaya oleh Isaac Newton, yang digambarkan dengan menggunakan hanya 3 hukum sederhana yang dinamakan dengan hukum tentang gerak. Selanjutnya adalah konsep gaya. Gaya adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah. Satuan gaya adalah Newton dan disingkat dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau, yang diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Sistem yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda akan mempunyai hukum gaya yang berbeda pula. Berikut adalah jenis-jenis dari gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Yang kedua, gaya Coulomb. Yang ketiga, gaya pegas atau gaya bahan elastis. Yang keempat, gaya tegangan tali atau dawai. Yang kelima, gaya sentripetal. Yang keenam, gaya sentuh antar padatan. Yang terakhir, gaya gesekan dalam fluida. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua massa titik yang sifatnya dinyatakan oleh hukum gravitasi umum Newton, yaitu setiap dua benda masing-masing dengan massa M dan M saling tarik-menarik dengan gaya F yang berbanding lurus dengan besarnya kedua massa benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R kuadrat kedua benda. Berikut adalah rumus dari gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G dikali dengan M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya gravitasi, G konstanta gravitasi, M yaitu massa benda, dan yang terakhir R merupakan jarak antara pusat kedua benda. Yang kedua yaitu gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah gaya yang timbul karena interaksi antar muatan, tarik-menarik dan tolak-menolak yang timbul karena gaya Coulomb ini bergantung dari jenis muatan tersebut. Cara menentukan arah yang timbul dan interaksinya yaitu ada 2. Yang pertama, jika kedua muatan berlainan jenis, yaitu berbentuk positif dan negatif, maka gayanya itu akan tarik-menarik. Lalu yang kedua, jika kedua muatan sejenis, yaitu bermuatan positif dan positif atau negatif dan negatif, maka gayanya akan tolak-menolak. Berikut adalah rumus dari gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya Coulomb,
K yaitu konstanta gaya, Q1 yaitu muatan listrik benda pertama, Q2 muatan listrik benda kedua, dan AR yaitu jarak kedua muatan. Yang ketiga yaitu gaya pegas atau gaya bahan elastis. Bahan elastis adalah bahan yang akan berubah bentuk dan ukurannya bila diberikan gaya padanya. Bila gaya tersebut ditiadakan, maka bahan akan kembali ke bentuk semula. Contoh dari bahan elastis adalah pegas, karet, gabus, dan lain-lain. Gaya bahan elastis atau gaya pegas adalah gaya yang dibangkitkan oleh bahan elastis tersebut terhadap benda yang mempengaruhinya. Secara matematis, tetapan gaya benda elastis yaitu ada dua. Yang pertama, F sama dengan K dikali dengan delta X. Yang kedua, K sama dengan AE per L, di mana F yaitu gaya tarik, K yaitu tetapan pegas atau tetapan gaya, delta X yaitu pertambahan panjang pegas, dan yang terakhir E yaitu modulus Young. Yang keempat, gaya tegangan tali atau dawai. Gaya tegangan tali atau dawai adalah gaya yang diberikan dawai sebagai reaksi dari gaya berat beban atau gaya tarik pada ujungnya. Arah gaya tegangan dawai ini berlawanan arah dengan arah gaya penarik dawai tersebut sesaat sebelum dawai putus. Besar tegangan dawai sama di sepanjang bagian dawai yang lurus dan tidak tergantung pada kondisi gerak dawai. Yang kelima yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Gaya sentripetal dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fs sama dengan M dikali W kuadrat dikali dengan R. Kemudian Fs sama dengan M dikali dengan V kuadrat per R, di mana F yaitu gaya sentripetal, kemudian W yaitu kecepatan sudut, kemudian V yaitu kecepatan tangensial, kemudian R yaitu jari-jari. Selanjutnya yang keenam yaitu gaya sentuh antar padatan. Misalkan sebuah balok diletakkan di atas bidang datar, sehingga menimbulkan gaya interaksi antara dua padatan, yaitu antar balok dan bidang datar, dan disebut dengan gaya sentuh. Gaya sentuh terdiri dari dua komponen, yaitu gaya normal dan gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan adalah gaya yang selalu menentang gaya penggerak dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu, yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang di mana benda berada. Gaya normal dan gaya gesekan membentuk hukum gaya gesekan, yaitu apabila terhadap benda diberikan gaya tarik, maka akan berlaku. Yang pertama, dalam keadaan kedua, benda yang bersentuhan tak menggeser disebut dalam keadaan statis, dan gaya gesekan yang muncul disebut gaya gesekan statis dan memenuhi persamaan. Lalu yang kedua, dalam keadaan kedua benda yang bersentuhan menggeser disebut dalam keadaan non-statis atau kinetis, dan gaya gesekan yang muncul disebut dengan gaya gesekan kinetis. Lalu, yang ketujuh adalah gaya gesekan dalam fluida. Fluida adalah nama lain untuk zat alir atau zat yang dapat mengalir seperti udara, gas, dan zat cair. Gaya gesekan di dalam fluida adalah gaya yang bersifat gaya penggerak suatu benda padat di dalam fluida yang timbul akibat pengaruh molekul-molekul fluida tersebut. Semakin rapat jumlah molekul fluida setiap satuan volume,
maka semakin besar gaya gesekan yang diberikan fluida terhadap benda yang bergerak di dalamnya. Gaya gesekan fluida terhadap benda berbanding lurus dengan kelajuan gerak benda di dalam fluida. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu massa dan berat benda. Massa adalah ukuran inersia suatu benda. Makin besar massa yang dimiliki sebuah benda, maka makin sulit merubah keadaan geraknya. Lebih sulit menggerakkannya dari keadaan diam atau memberhentikannya pada waktu sedang bergerak. Bahkan, sulit merubah gerakannya untuk keluar dari lintasannya yang lurus. Sebuah truk misalnya akan memiliki inersia yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah mobil sedan. Dan truk itu lebih sulit untuk dipercepat ataupun diperlambat geraknya. Dalam satuan SI, satuan massa adalah kilogram. Kemudian, istilah massa dan berat merupakan dua istilah yang berbeda. Jika massa adalah jumlah zat dari suatu benda, maka berat adalah gaya, yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda. Sebagai contoh, misalnya sebuah benda dibawa ke bulan, maka benda tersebut akan mempunyai berat 1/6 dari beratnya di bumi. Karena gaya gravitasi di bulan lebih lemah, tetapi massa benda tersebut akan tetap sama. Benda tersebut akan tetap memiliki jumlah yang sama dan inersia yang sama pula. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hukum-hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan atau GLB. Secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan 0. Galileo pernah menyatakan bahwa untuk mengubah kecepatan atau keadaan suatu benda diperlukan pengaruh dari luar atau gaya luar. Tetapi untuk mempertahankannya tidaklah diperlukan gaya dari luar. Prinsip Galileo ini diambil oleh Isaac Newton pada tahun 1642 sampai dengan 1727 sebagai suatu hukum yang dikenal dengan hukum 1 Newton. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ia dipaksa mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya dari lingkungan tempat benda berada. Jadi, dapat disimpulkan, prinsip Galileo ini diambil oleh Isaac Newton sebagai suatu hukum yang dikenal dengan hukum 1 Newton, di mana dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ia dipaksa mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya dari lingkungan tempat benda berada. Lalu yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton kedua ini dirumuskan yaitu A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali dengan A, di mana sigma F yaitu resultan gaya, kemudian F yaitu gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Kita misalkan, resultan gaya-gaya luar tidak sama dengan 0, maka konsekuensinya pada benda itu akan timbul perubahan kecepatan atau percepatan. Hubungan antara gaya dengan percepatan dirumuskan oleh Newton melalui hukum kedua Newton, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang bekerja pada satu benda bermassa M berbanding lurus dengan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton.
berbunyi jika satu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Hukum 3 Newton ini menyatakan adanya pasangan gaya aksi-reaksi. Pasangan gaya aksi-reaksi terjadi serentak, kemudian bekerja pada benda yang berbeda, sama besar, dan berlawanan arah. Kita contohkan, yang menunjukkan gaya aksi-reaksi adalah ketika Anda berjalan di atas lantai. Saat berjalan, kaki Anda menekan lantai ke belakang, yaitu disebut dengan gaya aksi. Dan sebagai reaksinya, lantai mendorong telapak kaki Anda ke depan sehingga Anda dapat berjalan. Secara eksperimen diketahui bahwa jika sebuah benda A melakukan gaya kepada sebuah benda B, maka benda B akan melakukan gaya pada benda A yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu gaya gesekan. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan yang bergerak relatif berlawanan. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Berikut adalah contoh dari gaya gesek. Gaya gesekan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis, di mana gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Menurut hukum 1 Newton, selama benda masih diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi, selama benda masih diam, gaya gesek statis selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut. Berikut adalah rumus dari gaya gesek statis. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesekan kinetis dengan gaya normal disebut koefisien gaya gesekan kinetis. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Berikut kita lihat perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek kinetis bekerja pada benda diam, sedangkan gaya gesek kinetis yaitu pada benda bergerak. Lalu yang kedua, nilainya itu selalu berubah tergantung pada gaya F yang bekerja pada sebuah benda. Sedangkan gaya gesek kinetis, nilainya itu selalu tetap tidak bergantung pada kecepatan, serta juga percepatan benda, baik itu GLB atau juga GLBB. Kemudian pada gaya gesek statis, nilai maksimum dicapai ketika benda tepat akan bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis tidak ada nilai maksimumnya. Lalu, poin yang kelima yaitu pola penyelesaian masalah dinamika partikel. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dinamika partikel. Yang pertama, tentukanlah benda atau kumpulan benda yang akan kita pelajari geraknya. Benda atau kumpulan benda ini kita sebut dengan sistem. Yang kedua, perhatikan lingkungan sistem seperti bumi, pegas, bidang miring, tali, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, identifikasi terlebih dahulu gaya-gaya yang menentukan jenis gerak sistem melalui diagram benda bebas yang dibuat. Yang keempat, uraikan semua gaya-gaya tersebut atas komponen X dan komponen Y menurut koordinat Kartesius. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu hubungkan gaya gerak sistem dengan hukum 2 Newton.
termasuk hukum 1 Newton. Untuk itu, harus diketahui besaran-besaran gerak, sistem seperti jarak dan perpindahan, lalu laju dan percepatan serta hubungan satu sama lain dengan bantuan diferensial integral. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari pola penyelesaian masalah dinamika partikel. Selanjutnya, poin 6, yaitu keterbatasan mekanika Newton. Hukum Newton memiliki sifat sederhana, simetris, dan lengkap. Kemudian suksesnya dalam menjelaskan gerak benda-benda langit dan juga perannya dalam kehidupan sehari-hari pernah membuat banyak orang menaruh kepercayaan yang praktis, mutlak pada hukum Newton. Namun, mulai abad ke-19, ditemukan gejala-gejala alam yang tidak tepat dengan hukum Newton, terutama pada benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pertamanya penemuan-penemuan ini kemudian menyadarkan orang pada kenyataan bahwa mekanika Newton tidaklah mutlak, sehingga perlu dilakukan koreksi-koreksi yang akhirnya melahirkan mekanika relativistik. Koreksi lain dilakukan berdasarkan sistemnya dalam tinjauan partikel-partikel berukuran sangat kecil yang akhirnya melahirkan mekanika kuantum. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, ada beberapa alasan mengapa mekanika Newton tetap dipelajari. Yang pertama, mekanika Newton lahir berdasarkan pengamatan kejadian sehari-hari. Pengamatan pada benda-benda berukuran makro pada kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya. Sehingga mekanika Newton memiliki ketepatan yang besar bila diberlakukan pada kategori yang sama. Namun, kurang tepat bila ketetapan mekanika Newton diberikan atau diberlakukan pada daerah-daerah berkecepatan tinggi atau pada sistem mikroskopis. Lalu, lanjutannya, alasan kedua adalah pada kenyataannya, mekanika kuantum ataupun mekanika relativistik lebih rumit daripada mekanika Newton. Sehingga, menurut prinsip korespondensi, mekanika Newton boleh dipakai apabila bekerja dalam daerah keberlakuannya. Kerumitan mekanika Newton dan relativistik membuat mekanika Newton menjadi satu-satunya pilihan logis sebagai alat kerja pada hal-hal biasa. Selain dua alasan di atas, hukum Newton juga menjadi acuan untuk hukum elektrostatika, Coulomb, dan hukum gravitasi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai dinamika partikel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat hendaknya. Dan jika ada salah kata, baik dari segi penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.